Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Math with Razali. Nah, pada video kali ini adalah video lanjutan tentang aplikasi turunan atau diferensial pada masalah maksimum minimum. Beberapa video sebelumnya telah membahas tentang bagaimana cara kita mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi yang kontinu dengan menggunakan turunan, yaitu dengan menurunkannya dan menyamakannya dengan nol, karena ide sebelumnya menyatakan bahwa ketika fungsi itu turning point, ya, turning point seperti di sini nih, mengalami titik belok, baik dia minimum maupun maksimum, maka gradien garis singgungnya adalah horizontal, garis singgungnya horizontal, dan setiap garis horizontal atau yang sejajar subuh X memiliki gradien 0. Dan itu menunjukkan bahwa pada kondisi di mana fungsi mencapai nilai maksimum dan minimum, turunannya adalah sama dengan 0. Nah, di dalam masalah maksimum minimum kali ini, kita akan bahas ada namanya maksimum mutlak dan minimum mutlak suatu fungsi, atau dalam bahasa Inggrisnya absolute maximum and minimum of a continuous function. Nah, tema kita kali ini akan mengambil rujukan dari buku Calculus with Application, brief version, edisi ke-10, ditulis oleh Margaret L. Lyell, Raymond N. Greenwell, dan Nathan Rishi, yang diterbitkan oleh Pearson Company. Baik, kita lihat sekarang di sini. Saya akan mengambil bagian ini dan saya akan mulai terangkan kepada Anda seperti ini situasinya. Baik, perhatikan gambar pada kurva ini, gambar A, B, dan C. Pada titik ini, ya, pada posisi ini, dalam gambar-gambar A, ya, dalam grafik atau gambar A. Kita tahu bahwa ini adalah fungsi dalam interval tertutup, ya, dari X1, ini X1, hingga X3 di sini, hingga X3, X1 dan X3. Nah, kemudian kurva itu mencapai nilai maksimum di sini. Ini dinamakan maksimum absolut atau maksimum mutlak dalam interval tertutup tersebut, karena tidak ada yang lebih tinggi lagi dari itu. Dan ini titik pada saat X-nya X2 mencapai nilai minimum, tetapi minimumnya minimum mutlak. Ya, oke. Jadi itu yang namanya maksimum dan minimum mutlak. Oke. Bisa juga pada gambar B kita memiliki garisnya tidak kurva yang punya turning point, ya, titik balik atau titik belok, tetapi justru garis linear saja, garis lurus. Dan garis lurus ini berada dalam interval tertutup, katakanlah X-nya dari X1 hingga X2. Ya, di mana X1 dan X2 adalah kedua ujung interval. X1 ujung kiri, X2 ujung kanan. Kita tengok noktahnya kan titiknya penuh, itu menunjukkan interval tertutup. Nah, justru nilai terendah terjadi di X1. Ini namanya minimum absolut. Dan nilai tertinggi terjadi di X2. Jadi terkadang nilai maksimum dan minimum mutlak itu dapat muncul pada kedua ujung interval dari suatu fungsi. Andaikan fungsi itu adalah interval yang tertutup, berada dalam interval tertutup. Baik. Pada grafik yang ketiga, yang C, kita lihat di sini bahwa ini adalah interval tertutup dalam interval berapa? Dari X1, kita menulisnya begini. Kurungnya kurung siku, X1 hingga X5, ya. X1 hingga X5. Interval tertutup. Nah, kurung siku itu menunjukkan bahwa X itu berada dalam X1 hingga X5. Jadi ini lebih kecil sama dengan meliputi dan termasuk dalamnya ujung-ujung interval itu sendiri, yaitu X1 dan X5. Di manakah nilai maksimum, minimum, maksimum absolutnya? Nilai maksimum mutlaknya terjadi di sini, dan itu terjadi ketika di X4. Di X4. Nah, itu nilai maksimum mutlaknya. Kemudian nilai minimum mutlaknya di sini, dan itu terjadi di X3. Nah, X3, X4, demikian, ada lagi satu lagi di sini X2. X2 di sini, ini bukan. Ini namanya maksimum tapi relatif. Dia kita katakan relatif karena dia tertinggi, tapi di sekitarnya saja. Karena ada nilai maksimum yang lebih tinggi lagi yang terjadi di X4. Maka X2 tidak termasuk maksimum mutlak atau maksimum absolut. Ya. Nah, dalam interval X1 dan X5,
Di sini maksimum dan minimum mutlaknya tidak terjadi kedua ujung interval, tetapi pada ketua turning point, titik balik atau titik belok, yaitu di X3 dia mencapai minimum dan di X4 mencapai nilai maksimum mutlak. Baik, nah itu dia yang kita perlu pahami tentang maksimum and minimum mutlak. Ya, baik, kita lanjutkan penjelasan kita. Ini kita hapus. Mari kita lihat lagi yang lain. Masih dalam tema ini, kita perhatikan di sini. Nah, suatu teorema nilai ekstrim, the extreme theorem value, ya. Ada teorema nilai ekstrim yang menyatakan, ini saya sebutkan tanpa pembuktian karena ini membutuhkan materi lanjutan, ya. Suatu fungsi kontinu f pada interval tertutup dari A hingga B pasti akan memiliki satu nilai maksimum mutlak dan satu nilai minimum mutlak dalam interval tersebut. Apa artinya? Teorema nilai ekstrim ini menjamin keberadaan atau eksistensi nilai maksimum mutlak dan nilai minimum mutlak di dalam interval tertutup itu. Pasti akan ada satu nilai maksimum dan satu nilai minimum mutlak jika dia dalam interval tertutup. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencari nilai ekstrim fungsi f dalam interval tertutup? Kata-kata nilai ekstrim itu mengacu kepada ini. Kalau kita bilang nilai ekstrim, itu pasti adalah dia maksimum atau minimum. Tapi kita ceritanya yang absolut. Ya. Di sini kita cerita yang mutlak. Oke. Pertama, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah cari semua nilai kritis, ya. Nilai kritis disebut nilai stasioner F dalam interval terbuka A sampai B. Langkah 2, hitung nilai F dengan mensubstitusikan semua nilai kritis dalam interval AB. Kemudian hitung nilai F dengan memasukkan kedua nilai ujung A dan B dalam interval tersebut. Nah, nilai terbesar yang diperoleh pada langkah 2 atau langkah 3 merupakan nilai maksimum mutlak dan nilai terkecil pada langkah 2 dan 3 adalah nilai minimum mutlaknya. Kita berikan contoh. Carilah nilai ekstrim fungsi berikut ini, X pangkat 8/3 dikurang 16X pangkat 2/3, di dalam suatu interval tertutup di mana X-nya menjalar dari -1 hingga 8. Ya. Kita akan coba bersama ini sebentar. Nah, solusinya, langkah 1, cari dulu semua nilai kritis. Kita cari semua nilai kritis. Apa itu nilai kritis? Yaitu nilai yang menyebabkan, ini nilai kritis, cari semua nilai kritis. Yaitu nilai X yang menyebabkan fungsi itu bernilai 0 dalam interval ini. Caranya, cari turunannya. Kan dicari turunan pertamanya. Nilai kritis itu diperoleh dengan mencari turunan pertama. Ini f aksen X. Turunkan. Kita tahu kalau fx-nya ini fx-nya, X pangkat 8/3, ini saya blok. Ya. Jika fungsinya ini, kita sudah tidak lagi terangkan bagaimana, turunkan saja pangkatnya, maka ini adalah turunannya. Ini turunannya. Nah, kemudian saya faktorkan, kemudian terus difaktorkan, maka kita akan memperoleh hasil terakhir, 8/3 dikali X kuadrat min 4 dibagi X pangkat 1/3, dan samakan hasilnya dengan 0. Dinolkan. Nah, ingat bahwa ini ada pecahan. Jadi 8/3 menjadi A, yang dalam kurung ini menjadi B. Kalau A kali B sama dengan 0, maka A 0 atau B 0. Tapi karena A-nya 8/3 tidak mungkin 0, maka satu-satu yang menjadikan 0 itu adalah di dalam kurung, yaitu X kuadrat kurang 4 dibagi X pangkat 1/3. Tetapi karena ada pecahan, ingat, pecahan A per B akan menjadi 0 ketika hanya pembilangnya saja yang 0. Jadi penyebutnya X pangkat 1/3 tidak boleh 0, karena ini akan menyebabkan fungsinya menjadi undefined atau tak terdefinisi. Maka kita lanjut di sini, ini dia. Apa yang kita peroleh di sini? Kita dapat yang seperti ini. Lanjutan dari pekerjaan kita mengatakan bahwa ini dia, kita samakan ini dengan 0. Ini kita nolkan ya, ini nolkan yang saya blok. Ketika kita nolkan, artinya hanya X kuadrat min 4 lah yang sama dengan 0. Kita faktorkan, ini akan menjadi X min 2 dikali X plus 2. Ini memberi kita jawaban bahwa X12, X2 min 2. Apa artinya? X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Ini adalah dua nilai kritis atau dua nilai stasioner
Nah, tetapi karena salah satu nilai kritis itu yaitu X min 2 berada di luar interval, karena interval variabel ini didefinisikan dari min 1 sampai 8, min 2 lebih di kirinya lagi, di luar dari min 1 sampai 8, maka kita abaikan stationer X min 2. Jadi yang perlu kita pertimbangkan hanya satu stationer saja, yaitu X sama dengan 2. Nah, selanjutnya apa? Coba masukkan nilai kritis X sama dengan 2 dan kedua ujung interval. Ujung intervalnya yang kiri min 1, yang kanan 8. Karena fungsi ini didefinisikan dari paling kiri ke paling kanan min 1 dan 8. Jadi ada 3 nilai yang mau kita masukkan. Pertama nilai X-nya min 1, ujung paling kiri. Kedua ujung paling kanan 8. Kemudian yang ketiga adalah titik stationernya. Nah, 0 nanti pembicaraan yang lain. Ketika X-nya min 1, berapa nilai F? X1, F-nya adalah minus 15. Dari mana ini kita peroleh? Kita peroleh dari mana? Ini dia. Kan Fx tadi apa? Fx-nya tadi kan sama dengan X pangkat 8/3 dikurang 16X pangkat 2/3, kan begitu. Nah, masukkan X-nya min 1, jadi min 1 pangkat 8/3 dikurang 16 dikali min 1 pangkat 2/3. Dan nilainya ini adalah min 15. Kemudian, bagaimana ketika X-nya 2? Saat X-nya 2, maka masukkan X2 ke dalam ini. Ini fungsinya ini, semua X diganti jadi 2. Hasil kalkulator menunjukkan F-nya menjadi min 19,05. Masukkan X yang ujung kanan, yang interval 8, ujung kanan, hasilnya adalah 192. Masukkan ke sini juga. Oke. Nah, kemudian kita masukkan 0. Kita masukkan nilai 0. Oke. Kalau X-nya 0, maka Fx-nya juga 0. Ingat bahwa nilai fungsi ini seperti ini. Nah, dari tabel ini kita peroleh mana nilai fungsi yang terkecil dan terbesar. Kita lingkari, 192 adalah tertinggi dari semua nilai fungsi ini. Maka dia menjadi nilai absolut maksimum, dan yang terkecilnya adalah min 19,05, dan ini adalah nilai absolut minimum. Kesimpulannya, nilai maksimum fungsi adalah 192 terjadi saat X sama dengan 8, ya. Dan nilai minimum mutlaknya terjadi saat X sama dengan 2. Ya. Oke, ketika X2 nilai minimum mutlaknya adalah 19,005. Baik, demikian kita menyelesaikan contoh soal seperti ini. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, fungsi yang kita bahas ini, yaitu X pangkat 8/3 dikurang 16X pangkat 2/3, kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Ini dia grafiknya. Nah, ya, ini adalah grafiknya. Oke. Jadi ini fungsi seperti ini grafiknya. Oke. Dan kita lihat di sini satu poin di sini. Ini ada titik di sini, ini sini. Ya, titik yang ada di sini itu titik tajam ya. Di sini X-nya 0. Jadi ini turunannya tidak ada, tak terdefinisi ketika X 0, tetapi fungsi ini tetap terdefinisi ketika X-nya sama dengan 0, yaitu F-nya sama dengan 0. Dan kita lihat di sini, kita telah menjalarkan nilainya, nilai maksimum ini nilai maksimum, yaitu berapa? 192 tadi ini. Nilai maksimum, ini nilai maksimum 192 tadi, kan gitu kan. Nah, itu terjadi ketika di sini dia. Ketika X sama dengan 8. Nah, ini 8 ini 8 di sini. Nah, ini terjadi ketika X sama dengan 8. Baik. Nah, demikian. Kita lanjutkan sedikit lagi. Oke. Nah, contoh berikutnya. Ya, kita buat contoh berikutnya. Ini adalah satu contoh lagi. Saya berikan untuk Anda. Ya. Contoh berikutnya, carilah lokasi dan nilai ekstrim mutlak jika ada dari fungsi kontinu fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat tambah 2. Nah, jawab, pada soal ini teorema nilai ekstrim tidak dapat kita terapkan. Kenapa? Karena domainnya di sini nggak disebut. Daerah asalnya x-nya dari berapa sampai berapa.
Kalau tidak disebut, maka asumsi asalnya adalah menjalar dari min tak hingga positif tak hingga. Karena ini adalah fungsi polinomial. Tentunya dua titik ujungnya itu, ujung kiri min tak hingga, ujung kanan positif tak hingga, ini tidak ada. Tetapi dia tidak memiliki dua titik ujung. Selanjutnya tentu kita lakukan prosedur seperti sebelumnya dengan cara mencari nilai-nilai kritis dan menyelesaikan persamaan turunannya fx sama dengan 0, f aksen ya. Nah, ini turunannya. Fungsi ini kalau kita turunkan nih, ya ini fungsi fx ini fx-nya. Andainya kalau kita turunkan, turunannya akan menjadi apa? Turunannya, ini dia turunannya. Ya. Oke. Kemudian ini, sesudah itu kita faktorkan. Ini difaktorkan. Ketika difaktorkan, maka kita akan dapat pemfaktoran berikutnya menjadi seperti ini. Maka kita punya x1, 0, x2, min 1, dan x3-nya adalah 2. Ini menunjukkan bahwa apa? Fungsi ini memiliki 3 buah titik kritis, yaitu di 0, min 1, dan 2. Maka kita buatkan tabelnya seperti ini, yaitu di min 1, 0, dan 2. Kenapa dua titik ujung intervalnya, yaitu min tak hingga plus tak hingga, tidak ada dalam tabel ini? Karena min tak hingga dan positif tak hingga bukanlah angka yang terbatas. Jadi tidak bisa kita masukkan. Artinya kita tidak memiliki kedua titik ujung. Yang perlu kita masukkan hanyalah 3 nilai kritis ini. Sama seperti sebelumnya, ketika x-nya min 1, nilai fungsi ini menjadi f-nya menjadi 3. Dari mana? Seluruh nilai x ini ganti x dengan 1. Jadi ini 3 kali min 1 pangkat 4 dikurang 4 kali min 1 pangkat 3 dikurang 12 dikali min 1 kuadrat ditambah 2, hasilnya min 3. Ketika x 0, maka ini semua jadi 0, 0, 0, dan jawabannya 2. Dan seterusnya. Di sini kita akan melihat untuk nilai f pada ketiga nilai kritis ini, mana yang terendah dan mana yang tertinggi. Nilai terendahnya adalah negatif 30. Berarti ini adalah absolut minimumnya, dan absolut itu terjadi ketika x sama dengan 2. Dan absolut maksimumnya adalah 2, dan itu terjadi ketika x sama dengan 0. Ya, demikian. Kita boleh lanjut lagi. Nah, seperti ini. Jadi apa? Ini kalau kita discuss lebih lanjut, nah seperti ini. Baik. Apa artinya sini? Bila intervalnya terbuka dari min tak hingga positif tak hingga, memasukkan kedua ujung ini bukan pilihan tepat. Jadi kita lebih memilih pendekatan limit untuk menghitung nilai fungsi f di kedua ujung interval. Jadi karena suku x pangkat 4 itu mendominasi suku-suku lainnya ketika x menuju tak hingga, maka nilai limit ini, kita ambil limitnya, dan nilai limit ini adalah menuju tak hingga. Baik ketika x-nya min tak hingga x positif tak hingga. Jadi kita dapat katakan bahwa fungsi ini tidak memiliki maksimum mutlak. Saya kasih warna merah. Dan dari tabel ini, ya tabel yang ini tadi. Oke, kan kita dari tabel, ini tabelnya, tabel ini, ya. Apa yang kita peroleh? Nilai minimum mutlaknya adalah min 30 dan terjadi saat x sama dengan 2. Ini gambar ini mengkonfirmasi. Jadi ini gambar. Ini gambar memperkuat hitungan dasar kita tadi. Oke. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang masalah maksimum dan minimum mutlak. Semoga ini dapat dipahami dan memberi kalian understanding yang baik tentang konsep maksimum dan minimum mutlak. Dan sebagai penutup, ini saya berikan 16 soal, silakan Anda kerjakan. Carilah nilai maksimum dan minimum mutlak yang diberikan dalam interval tertutup bila ada. Terima kasih, sampai jumpa lagi.